Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Dan Allah menciptakan bumi serta memperindah. Ada gunungnya, ada hutannya, ada sungainya. Yang manusia bisa menggunakan untuk bermacam-macam kepentingan. Sungai yang ada air bisa dikasih ikan. Yang ada jeram-jeramnya, orang sekarang suka arung jeram untuk olahraga. Di samping gunung-gunung yang kokoh, yang sebagai paku bumi, karena di dalam bumi ada magma yang panas. Pada suatu saat keluar itu perlu lewat gunung, lewat gunung. Kalau misalnya tidak ada jalan keluarnya, bumi ini akan goncang terus, lindu terus. Ini kesempatan keluar, Entah gunung Kelut, entah gunung Semeru, Sekarang di Eropa sana ada gunung yang sementara mengganggu penerbangan, mengganggu penerbangan. Tapi di balik gangguan itu sebenarnya orang Eropa supaya nanti tidak ada gempa besar, karena magmanya sudah keluar, abu dari dalam bumi sudah keluar. Di samping itu Allah juga memberkahi, melimpahkan aneka kebajikan sehingga ia dapat berfungsi sebaik mungkin dan dapat menjadi hunian yang nyaman. Kita ini nyaman di bumi ini. Udara tersedia, air tersedia, makanan tersedia, tanam-tanaman yang sebagai obat juga tersedia. Baik yang langsung digunakan, misalnya empon-empon, apa kunir, apa jahe, atau yang diolah dulu lewat pabrik. Itu kan jamu, belum yang lain-lain, godong jambu itu bisa digunakan. Kalau mencret sedikit-sedikit saja, ngunyah saja itu pupusnya jambu, insya Allah bismillah sembuh. Masa kecil saya kalau mau berangkat sekolah itu kok roto senep, itu cari daun simbukan, wite dibuat sabuk, bismillah, waktu itu sembuh. Ini disediakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, gitu. Dibuat indah, nyaman. Allah juga menentukan padanya kadar makanan-makanan para penghuninya. Ini umum, bukan manusia saja. Binatang itu macam-macam. Ada yang makan tumbuh-tumbuhan, herbivora.
Ada yang makan daging, karnivora misalnya. Ada yang makan dua-duanya, seperti manusia ini kan makan semuanya. Daging iya, tumbuhan iya, omnivora kan gitu ya. Itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya sedikit yang diharamkan. Yang lain pada umumnya kan halal. Ya, ini harus kita renungkan ya. Ini kalau kita belajar Al-Quran ya, menyantap Al-Quran, kita lalu sadar bahwa kita ini oleh Allah dijadikan sebagai makhluknya, sudah disiapkan untuk keperluan kita. Ya, makanan itu macam-macam ya. Ada padi menghasilkan beras jadi nasi, ada jagung, ada ketela. Ya, saya baca terakhir ada pelatih sepak bola itu tidak memberikan atletnya itu nasi putih, tapi kasih nasi merah karena itu membangun stamina yang lebih bagus. Bahkan dikasih ketela, pohong ya. Itu katanya suka mengandung, dulu itu orang itu makan pohong kalau mencangkul itu lebih kuat ya. Saya kemarin sore saya bawa ada gula merah gitu ya, gula tebu. Itu nilai kekuatannya daripada gula yang pasir yang putih, itu gula tebu yang merah itu masih lebih bagus gitu ya. Ya, zaman dulu kalau masih kecil ada orang giling tebu, direbus niranya itu ya, gantungkan pohong di nira yang sudah umek itu bagus itu ya. Ya, semua itu terlaksana dalam 4 hari. Saya katakan hari semacam itu, bukan hari 24 jam seperti sekarang. Ya, terbagi secara adil ya, 2 hari untuk penciptaan bumi dan 2 hari buat pemberkahannya dan penyiapan makanan bagi penghuninya. Ya, sebelum diciptakan manusia disiapkan dulu. Ya, makanan yang diperlukan oleh manusia disiapkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan ini adalah jawaban bagi orang-orang yang bertanya tentang penciptaan alam raya atau pemberkatan dan penetapan kadar-kadar itu dilakukan sedemikian rupa. Ya, ada pohon yang umurnya ratusan tahun. Ya, ada tumbuh-tumbuhan yang umurnya mungkin 1 minggu. Ya, saya nggak tahu. Laler itu umurnya hanya berapa hari. Tikus itu 21 hari sudah melahirkan. Ya, tiap 21 hari melahirkan. Ya, kenapa kok tikus itu cepat banyak? Ya, gajah itu barangkali hamilnya 4 tahun. Manusia 9 bulan. Ya, itu bisa manusia karena berpikir bisa ngatur. Ya, orang dulu itu nggak tahu, nggak pakai obat-obat. Anak-anak itu rata-rata sekitar 3 tahun. Ya, lahir ini tahun 2001, nanti 2004 lahir, nanti 2007 gitu orang. Ya. Kalau kita uraikan satu-satu ya, kata yaum yang artinya hari. Dalam penggunaan bahasa Arab tidak selalu harus dipahami dalam arti 24 jam. Dalam surat Fatihah kita tahu ada Maliki Yaumiddin, adalah yang merajai, yang memiliki Yaumuddin, hari akhir. Itu juga tidak 24 jam. Ya, mulai ditiupnya sangkakala pertama semua mati. Tidak tahu berapa jaraknya akan ditiup trompet keduanya itu. Semuanya ya, terutama yang bertanggung jawab ya, manusia ini bangkit. Itu makan waktu itu yaum juga artinya. Kemudian setelah dikumpulkan di mahsyar, ada penimbangan, ada penghitungan, ada pembalasan. Ya, setelah dihitung, ditimbang, dibalas gitu ya. Faman sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah. Ya, yang timbangan amal baiknya, imannya bagus, itu mendapat kehidupan yang menyenangkan.
Kaman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa timbangan amalnya ini enteng, dosanya banyak, itu neraka hawiyah. Jadi yaum itu artinya begitu, tidak 24 jam seperti yang kita rasakan. Allah membuat yaum 24 jam ini apa gunanya? Ya, supaya manusia mengatur hidupnya. Fajar diperintah sholat, matahari di tengah gingsir sedikit diperintah sholat, zuhur, nah kira-kira 1/4 ya bulatan bumi, asar, pas tenggelam maghrib gitu. Ini gunanya itu seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa yaum dalam Al-Quran artinya hanya 24 jam. Jadi penciptaan itu kalau ya fi yaumaini arba'atu ayyam dan sebagainya, gambarannya semacam itu. Masa yang mungkin sampai jutaan tahun. Ya, kata-kata qaddaro yuqaddir ya, memberi kadar, yakni kualitas dan kuantitas. Kalau bumi itu ya daratnya berapa, yang perairan laut dan sungai itu berapa persen, itu Allah yang ngatur. Ya, luas lautnya dibanding daratnya. Ya, kalau zaman dulu itu orientasinya darat saja, pada laut itu juga kaya. Dan ini Presiden Gus Dur itu buat kementerian namanya Kementerian Kelautan. Dan ternyata barangkali juga dari laut itu bisa menghasilkan produk-produk yang sangat bermanfaat bagi bangsa kita, gitu ya. Ya, misalnya. Sekarang kalau tadi saya kan bulatan bumi ada prosentase, ya. Cuma kualitasnya, kenapa air laut itu kok asin? Ya. Kemudian air sungai itu tawar, air sumur kebanyakan tawar. Kalau air laut itu tawar misalnya, kalau ada bangkai-bangkai itu akan berbau. Tapi karena asin ya, ada proses sehingga bangkai-bangkai itu tidak berbau. Ini kualitas ya, di samping kuantitas ada kualitas. Jagung isinya berbeda dengan padi ya. Karbohidratnya ada, tapi perbandingannya tidak sama. Digunakan orang-orang tertentu, misalnya sagu ya, makanan itu di daerah Maluku, Irian sana mestinya orang itu nggak harus dikenalkan dengan padi, karena mereka dengan sagu sudah cukup dengan kombinasi makanan yang ada di situ. Kalau dikenalkan mereka suruh makan beras misalnya, wah, sawahnya nggak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras bangsa Indonesia yang sekarang ini 230 juta. Ya, sekarang sensus ya, sebentar lagi akan muncul berapa angka pastinya ya penduduk Indonesia. Dan angka pasti itu nggak bisa pasti. Sekarang sensus besok mati. Ya, sekarang sensus besok lahir kan gitu. Nggak bisa pasti, itu nggak bisa ya, kurang lebih gitulah. Ya, jadi masing-masing ada besar kecilnya. Ya, jumlah wanita dengan pria itu juga dibuat sedemikian rupa. Kadang-kadang ada orang ya, seorang itu ingin anak putri, ternyata semua dikasih 10 lanang tok gitu ya. Ya, kadang-kadang sebaliknya ada orang yang ingin ya ada laki-lakinya 5 wedok tok gitu ya. Ya, saya kadang merenung ya. Ya, merenung sendiri. Almarhum Pak Hatta itu putranya itu wedok tok gitu ya. Kalau tidak keliru, Hamengkubuwono yang sekarang 10 itu putri tok juga. Akbar Tanjung Sernono itu kalau tidak keliru putri tok. Almarhum Gus Dur juga. Ini Allah yang ngatur ya. Pemimpin-pemimpin kok. Ya. Rasulullah Muhammad SAW yang sampai dewasa juga putri. Itu ada putranya yang seperti Qasim dan sebagainya itu, tapi wafat sebelum dewasa. Ini semua Allah yang menentukan. Ya,
orang boleh ikhtiar, ya, ingin yang laki-laki boleh, tapi akhirnya ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat juga artinya qaddiru takdir, memberi potensi untuk menjalankan fungsi yang ditetapkan Allah masing-masing. Ya, ada yang suka jadi sopir, senang dia jadi sopir. Ya, ada yang suka terjun ke sawah mengolah tanah menghasilkan makanan. Ya, ada yang keinginannya menolong orang yang sakit, jadi perawat, jadi dokter. Ini kan masing-masing orang tuh nggak sama, sehingga saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Umpama wong wabeh kepindok dadi dokter, sapa pasene? Ya. Dan memang nggak ada keinginan dan dia ada kemampuan untuk situ. Anak dokter aja belum tentu kalau ingin jadi dokter. Walaupun kadang-kadang bapaknya itu wis sekolah kedokteran, belum tentu anak itu senang. Ya, ada yang jadi seniman, berbuat sesuatu yang indah. Ya. Ya. Bisa juga masuk sekolah teknik arsitektur, buat bangunan yang nyaman, yang indah dipandang. Itu ada yang suka semacam itu. Jadi isi bumi ini jadi lengkap gitu ya. Termasuk ada yang kaya dan ada yang miskin. Ya, tidak ada orang kaya itu langsung terjun ngresiki kakus, itu nggak ada. Kalau jadi bosnya boleh, tapi yang ngresiki kakus langsung itu bukan yang kaya kan gitu ya. Mereka juga harus tetap saja dihargai karena yang nguras kakus itu juga penting kan gitu ya. Kalimat akwat ya. Ya. Faqaddara fiha aqwataha ya. Itu bentuk jamak dari kata taqud ya, bitak. Terambil dari akar kata yang rangkaian huruf-hurufnya mengandung arti genggaman, pemeliharaan dan kekuasaan serta kemampuan. Kita kenal dalam Asmaul Husna ada Al-Muqitu. Ya. Di samping Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya itu ada Al-Muqitu. Ya. Walaupun ulama tidak sama dalam mengartikan Al-Muqit, kurang lebih seperti ini. Ya. Ada yang memahami Al-Muqit, ya, itu pemberi rezeki. Saya kira betul, semua dikasih rezeki. Sehingga memelihara jiwa raga makhluk. Ya, mulai yang besar, gajah, sampai makhluk yang kecil, baksil, yang masuk tubuh kita. Ya, itu diberi rezeki ya, untuk jasmani, terutama juga untuk rohani juga ya. Penganut pendapat ini membedakan ya dengan sifat Ar-Razzaq ya. Dalam Asmaul Husna juga ada Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Ghaffar gitu ya. Apa bedanya Ar-Razzaq, zat yang beri rezeki, dengan Al-Muqit? Ya. Makna Al-Muqit terdapat penekanan dalam sisi jaminan rezeki. Ya, ada sisi jaminan, mesti dijamin, baik itu banyak maupun sedikit. Sedangkan tekanan pada sifat Ar-Razzaq ini sigat mubalaghah gitu ya. Rizqun rozikun, ya Allah itu khairur rozikin, tapi juga Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Tekanannya adalah pada berulang dan banyaknya penerima rezeki. Kita diberi rezeki hari ini, besok diberi lagi, lusa diberi lagi. Itu artinya berulang-ulang rezeki. Ya. Ini menurut analisa yang lebih dalam, lebih detail yang semacam itu. Dulu banyak ulama memahami firman wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha dalam arti yang sangat terbatas. Ya, sesuai dengan perkembangan ilmu zaman dulu. Nah, sekarang barokah fiha wa qaddara fiha aqwataha itu karena
di abad yang sudah sangat maju itu, yang dulu belum dianggap sebagai sesuatu ya rezeki, ya sekarang itu sudah berkembang jadi rezeki. Ya, alat teknologi, komunikasi. Ya, dulu kan orang cukup nutup kentongan kalau ada kobongan, ada maling, ada rampok gitu ya. Nah, sekarang dengan teknologi ya, handphone dan sebagainya itu kan berrezeki. Orang kaya, siapa tuh namanya di Amerika itu, ya dia kaya karena menemukan alat-alat itu kan rezeki. Ya, sehingga dijual murah. Sampai mungkin 200.000 sudah dapat handphone kan gitu. Ya. Ya. Jadi dulu belum terbayang. Ini nanti tahun-tahun yang ada bukan ada sesuatu yang ditemukan orang karena kecerdasan yang diberikan oleh Allah, yang dulu belum berupa rezeki nanti akan berupa rezeki. Ya, ini sangat menarik ya. Kalimat wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwat, makin luas ya makna yang diberikan dalam arti qut ya. Yang dulu cukup makanan. Imam Syafi'i barangkali dulu yang kitab-kitab lama ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kan makanan yang mengenyangkan, banyak padi ya, jagung itu. Apa sekarang dengan perkembangan itu nanti yang harus dizakati itu akan berkembang ya, sebab hari-hari ini aja mungkin tanaman padi itu nanti akan tergeser oleh tanaman tebu. Ya, kalau harga gula naik, orang yang sana nanam padi itu ditanduri tebu kabeh. Kalau hanya terbatas pada padi, lalu bagian zakatnya orang fakir miskin ini, lalu kalau tebunya tidak dikasih zakat, misalnya, ini kan perkembangan yang harus kita pikirkan terus menerus sehingga hubungan kaya dan miskin itu tidak makin jomplang gitu ya. Bagian orang fakir miskin selalu ada. Ya, belum apa yang kita rasakan sehari-hari yang kadang-kadang kita tuh nggak merasa ya, kita menghirup udara ini, bernafas ya. Kita bisa hitung ngempet ambaan ini paling pirang menit sih. Kalau ngempet itu paling pirang menit ya. Artinya kalau dalam keadaan normal berapa kita menghirup udara dan mengembuskan keluar itu setiap 1 menit berapa kali. Nggak tuku. Ya, sedangkan orang yang sakit harus dibantu itu harus pakai tabung, itu harganya mahal. Ini digambarkan begini, kita dan binatang ya, hewan apa itu, sapi, unta, kuda, itu menghirup oksigen ya, zat asam ya, oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Kalau O2 kita hirup, CO2 kita keluarkan. Sedang tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, apakah beringin, apa pisang dan sebagainya, itu memerlukan karbon dioksida ya. CO2 yang kita keluarkan itu diambil oleh pohon-pohonan. Gunanya apa? Di sini katakan untuk melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari yang pada gilirannya menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Ya, jadi ada simbiose mutualistis ya, gabungan hidup yang saling menguntungkan. Kita perlu CO2 dari tumbuhan, ya, kita perlu O2 dari yang dikeluarkan tumbuhan, kita ya mengeluarkan CO2 yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ini Allah semua yang ngatur. Ya. Melakukan fotosintesis itu perlu bantuan sinar matahari. Ya. Jadi kalau matahari itu nggak ada, semuanya yang ada di bumi ini akan mati. Oleh karena itu orang Hindu, matahari adalah dewa surya, disembah gitu ya.
Nabi Ibrahim sudah menggambarkan ini ya. Ya gambarannya kok ada bintang-bintang ya. Tapi bintang-bintang itu kalau sudah siang nggak ada. Nah, saya nggak suka untuk menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya kemudian nampak bulan yang lebih besar. Oh ini lebih besar, barangkali yang pas. Tapi bulan pun juga ada bulan purnama, bundar makin kecil. Saya pun nggak suka. Ada matahari misalnya. Matahari pun juga begitu. Kalau malam nggak ada, kalau siang baru ada. Ya saya menyembah yang menciptakan itu saja, bukan menyembah ciptaannya. Itu gambaran ya, bahwa di balik yang ada di semesta ini ada Khalik, ada yang menciptakan. Ya ini harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sedikit ada cerita ini ya. Bumi ya ada planet. Nah, ini dalam galaksi ya. Tata Surya itu ya. Planet ketiga dari planet Tata Surya dari kejauhannya dari matahari. Ya, ada yang lebih dekat. Ya. Bumi ini yang ketiga. Neptunus, Saturnus dan sebagainya itu ya. Bumi kita ini beredar dalam kecepatan sekitar 30 km tiap detik. Jadi kalau 1 menit ya ping swidak gitu ya. Hitung aja. Sehingga menyempurnakan peredarannya mengelilingi matahari selama sekitar 365 seperempat hari. Ya ini matahari, bumi ini muter. Lamanya 365 seperempat. Itu sehingga ada bulan Januari, Februari. Kalau misalnya sekarang ini matahari sudah di utara, Khatulistiwa. Kalau bulan Desember di selatan, itu menyebabkan ada musim penghujan dan musim panas di Indonesia. Kan tidak sama. Di Cina dingin, di Australia panas, kan mataharinya di sana. Ya. Kemudian berputar, ya berputarnya ini ya, ibarat bola berputar selama 24 jam yang terbagi dalam malam dan siang dengan perbedaan waktu malam dan siang itu. Di sini kurang lebih ya, kan 12 jam kurang lebih. Itu bergeser juga ya. Sekarang barangkali subuhnya jam 4:04 kurang lebih ya. Ya subuhnya ya. 5:30 sudah maghrib ya. Itu nanti kalau bulan Juni itu malamnya lebih lama, subuhnya mungkin 4:30 ya. Jadi kita tidak tahu nanti bulan Ramadan itu bulan Agustus itu sudah mulai geser ke selatan lagi, sudah mulai panas ya. Jadi orang misalnya pergi haji itu pun kadang-kadang musim dingin, kadang-kadang musim panas. Karena Mekah itu letaknya agak di utara ya. Kalau kita ini di dekat dengan Khatulistiwa, perbedaannya enggak nyata. Oleh karena itu ada negara-negara bermusim dua seperti Indonesia ya, ada musim penghujan, musim kemarau, tapi ada negara-negara yang pinggiran sana itu 4 musim ya. Ada musim semi, musim ya apa ya, ada April dengan musim semi, kemudian musim yang akan ada musim dingin itu musim summer, musim panas ya, musim semi, musim panas, musim rontok, musim dingin gitu ya. Itu ada nyanyiannya orang yang punya 4 musim itu ya. Diperkirakan rata-rata jarak antara bumi dan matahari sekitar 150 juta kilometer. Ya kita dengan matahari itu kurang lebih rata-rata kadang-kadang agak dekat, kadang-kadang agak jauh kan gitu.
hanya 150 juta kilometer. Ya. Jadi kalau ada kendaraan begitu cepat barangkali ya bisa aja manusia merancang. Tapi kan di sana itu mungkin temperaturnya sangat tinggi ya. Jarak ini ya kurang lebih 150 juta kilometer itu ditentukan Allah sedemikian rupa, begitu teliti, dan ini mempunyai peranan yang besar dalam takdir, yaitu menentukan kadar akwat makhluk di bumi ini. Itu pun kadang-kadang manusia bisa merusak. Terlalu banyak pabrik, banyak bahan bakar dibakar, sehingga udara di sana panas, sehingga timbul namanya global warming, pemanasan dunia. Ya, es yang di kutub itu mencair, permukaan laut itu naik. Ya, pulau-pulau yang dulu asalnya dekat dengan air nanti akan ketutup banyu. Gitu. Ya, untung orang Malang ini sini gunung. Ya. Itu banyak pulau-pulau yang sekarang itu ada karena rendah. Nanti kalau permukaan air itu naik, hilang. Ini ada negara yang hampir semua wilayahnya itu rendah. Misalnya di utara Sumatera dan namanya Maladewa. Ya, Maladewa itu pulau-pulau yang rendah. Ya, saya dengar itu presidennya sekarang itu anak buahnya Gus Dur waktu belajar di Timur Tengah sana. Ya, jadi anak buahnya Gus Dur itu jadi presiden juga gitu. Ya, ini ada sedikit cerita kutipan dari koran ya. Kamis tanggal 26 Syawal tahun 1422 Hijrah. Sekarang sudah 41 ya. Jadi 20 tahun yang lalu. Atau 10 Januari tahun 2002. Nah, 10 tahun yang lalu koran terkemuka Mesir mengutip siaran CNN di Amerika yang menyatakan ada sebuah benda langit yang beredar dekat bumi dalam jarak yang sangat dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran. Sekarang banyak kan ya meteor yang di Duren Sawit Jakarta itu, tahu-tahu rumah itu rusak. Ya, benda langit tersebut ya berada sedemikian dekat ya, tapi untung saja dia melanjutkan pada jalan di angkasa sebelum ditangkap oleh daya tarik bumi. Nggak sida ceblok nang bumi karena belum tertarik oleh gravitasi bumi. Para ahli ilmu baru berhasil mendeteksi adanya benda langit itu beberapa minggu yang lalu dalam perjalanannya menuju bumi. Mereka menamainya, ya biasanya ada simbol-simbol nama 2001 YB5. Berapa besarnya? Antara 300 sampai 400 meter. Kalau seandainya benda langit tersebut menabrak bumi, maka kekuatan yang diakibatkannya dapat menghancurkan satu negara yang wilayahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 400 meter itu karena hantamannya begitu kuat. Kalau negara Singapura enggak. Ya. Tapi karena Allah masih mengatur tidak sampai dekat dengan bumi ya. Bumi kan punya daya tarik, kalau kita melemparkan sesuatu mesti turun ke bawah. Ini belum sampai ke tadi, masih di out of space, masih di ruang angkasa. Ya tentu saja ya kita ini masih dapat menemukan sekian banyak contoh Allah memelihara apa yang diciptakan termasuk kita ini. Ya, kita sendiri harus ada ikhtiar. Ya, generasi berikutnya jangan dihabis-habiskan sekarang. Ya, minyak bumi dipakai, tapi jangan dihabiskan. Hutan juga dipakai, tapi jangan dihabiskan. Ya. Ikan juga dipakai, tapi jangan dibomi, sehingga bibit-bibitnya habis. Gitu ya. Ya. Kita harus menirukan sifat Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Kalau Allah itu Rahman Rahim, kita ini ya harus punya sifat welas asih pada makhluk Allah, bukan sesama manusia aja, makhluk Allah yang lain. Nandur kembang ya dirabuk ya disirami, jangan nandur kembang mancep ya wis. Ya. Kita memelihara burung ya, ya harus kita kasih
makanan minuman yang sesuai dengan kebutuhan burung. Lek kira-kira gak sanggup, ya ojo ngingu manuk saja. Ya, barangkali itulah pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya kita bisa menyadari bahwa orang-orang musyrik itu keliru dalam akidahnya. Ya kita ngajak ya, tapi jangan lalu ngejek-ngejek mereka. Kalau kita ngejek-ngejek patung, mereka juga ngejek-ngejek Allah, kan begitu ya. Kita ajak dengan cara yang baik, dengan cara nalar yang bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah jadi orang-orang muwahhid ya, karena hidayah dan taufiknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.